Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyit Mujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Saya akan melanjutkan tutorial pelajaran bahasa Inggris dengan metode Grammar Translation Method atau GTM. Dalam metode ini, pertama dijelaskan norma-norma atau aturan-aturan tata bahasanya langsung diterapkan dalam penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Jadi kita mulai dari kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat yang sehari-hari, meningkat sampai ke kalimat yang tingkat kerumitannya sangat tinggi. Umpamanya bahasa Inggris yang untuk menganalisa perkembangan situasi internasional dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan personal pronoun atau personal itu perseorangan, pronoun itu pengganti kata benda. Jadi sudah saya sampaikan, kalau kita membahas seseorang, kita tidak mungkin terus-menerus menggunakan namanya. Mesti kita ganti dengan kata ganti. Saya ketemu Amin, dia anak tetangga saya. Dia sekolah di sebuah madrasah aliyah dan seterusnya. Jadi tidak mungkin Amin terus ya. Kita dulu sudah membahas tentang I, artinya saya. Ini kita gunakan I kalau digunakan sebagai pokok kalimat atau mudahnya diikuti kata kerja. Tapi kalau menjadi me, ini berarti sebagai objek ya, sebagai objek kata kerja atau objek kata depan. Umpamanya dia melihat saya, maka saya yang di sini ya. Dia melihat saya. Ya, ini saya. Kemudian you, kamu, ini tetap sama. Baik mengikuti kata kerja maupun diikuti kata kerja itu tetap sama ya. Saya senang kamu, I like you, ya tetap sama. Tapi kalau kamu senang saya, you like me, tidak bisa you like I, ya. Itu fungsi objek. Kemudian yang ketiga, dia laki-laki, he, ini menjadi him. Dia laki-laki menjadi him, ya. Jadi saya menunggunya, ya ini saya menunggunya. Ini harus yang him, tidak bisa he, karena di belakang kata menunggu atau di belakang, kalau di dalam bahasa Inggris, di belakang kata kerja atau di belakang kata depan, preposisi ya. Jadi umpamanya saya teman Hasan, ya saya teman Hasan, saya menunggunya dan saya menunggunya. Nya, ini nya adalah nya Hasan. Jadi yang di sini ini tidak bisa he. Jadi saya adalah teman Hasan. I am Hasan's, ini Hasan's teman Hasan, Hasan's friend. Saya teman Hasan. I am Hasan's friend. Dan saya menunggunya. Wait. Ini wait diikuti kata depan for. I wait for him. Jadi sama-samanya kalau ya saya teman Hasan dan saya menunggunya. I am Hasan's friend and I wait for him. Mengapa tidak he? Karena di belakang kata kerja atau di belakang kata depan ya. Jadi kalau pesan temannya, jangan lupa saya. Don't forget me. Don't forget me. Tidak bisa don't forget I gitu ya.
ya. Sampaikan salam saya kepadanya, nya laki-laki, please remember me to him, ya. Kita lanjutkan, she ini menjadi her, she menjadi her. Kemudian untuk selain ini laki-laki perempuan, ini untuk yang bukan yang identitas jenis kelaminnya tidak jelas, kita gunakan it. Ini tetap it, ya, it. Kemudian kita be menjadi us, kemudian they menjadi them, ya. Jadi saya ulangi, yang pertama I, you, he, she, it, we, they ini kalau diikuti kata kerja atau melakukan pekerjaan. Tapi kalau ini kalau mengikuti kata kerja atau mengikuti kata depan, ya, mengikuti kata kerja atau mengikuti kata depan, ya. Untuk it ini biasanya digunakan untuk bayi atau binatang kalau jenis kalimatnya, jenis kelaminnya tidak jelas. Kalau jelas perempuan ya she, ya. Kalau jelas laki-laki ya he. Tapi kalau tidak jelas itu kita gunakan it, ya. Ini juga untuk benda-benda yang hanya satu, jadi dia, ya. Kita lanjutkan. Kita menggunakan ini kan, saya orang pertama, bagi saya, ya. Kamu yang diajak bicara itu orang kedua bagi pembicara. Kemudian kita membicarakan seseorang yang hanya satu, laki-laki, he, maka ini orang ketiga. Kalau yang dibicarakan lebih dari satu, menjadi mereka, they, ya. He, she, ini untuk perempuan dan seterusnya, ya. Kemudian ini saya hapus. Biasanya kata he, she, it itu kita gunakan kalau sebelumnya sudah kita sebutkan lebih dahulu, atau antar pembicara dengan yang berbicara sudah tahu apa yang dimaksudkan, ya. Umpamanya kita tahu-tahu mengatakan, ya, tahu-tahu mengatakan she likes them, ya. Ini bentuk pertama diikuti kata kerja, ini bentuk kedua mengikuti kata kerja. She likes them, dia menyenangi mereka. Nah, ini dalam konteks komunikasi itu kita biasanya sudah menyebutkan dulu mengapa menggunakan she, ya. Umpamanya ini didahului nama Betty, umpamanya Betty, ya. Betty tahu, ya. Betty tahu anak laki-laki itu. Nah, ini kalau S, kalau bahasa Indonesia biasanya pangkat 2, anak-anak laki-laki itu lah, ya. Betty knows the boys, jadi anak laki-laki satu. Ini berarti kata gantinya mereka. Ini she, ini adalah Betty, them, ini the boys, ya. The boys. Betty knows the boys, she likes them. Ini she. Mengapa she? Karena kok tidak her? Karena diikuti kata kerja. Mengapa ini them? Karena menggantikan orang yang lebih dari satu, ya. Kemudian dianya dia Betty, ya. She, ya, studies, ya, studies bersama mereka, with them, bersama mereka atau dengan mereka. Yang satu karena menggunakan bentuk kedua them, karena terletak di belakang kata kerja,
Kalau yang ini, mengapa bentuk objek? Karena di belakang kata depan, ini kata depan. With itu kata depan. Kata depan itu ya secara mudahnya, kalau bahasa Indonesia, di, ke, dari, dan sebagainya. Di, ke, dari, dengan. She likes them, she studies with them. Ya, jadi kita kalau menggunakan she itu mesti biasanya sudah dalam konteks dialog sudah menyebutkan dahulu. Umpamanya ini diganti nama John knows the boys, ini akan menjadi he. Tapi kalau ini diganti tunggal, ya saya gantinya, ya ini saya ganti nama sini ya, ini saya ganti John, laki-laki hanya satu. John knows the boy, ya. John tahu. Mengapa S tambah S? Karena kurang ketiga tunggal. John tahu anak laki-laki itu. Terus dia menyenangi dia. Jadi ini John yang di sini, ini dia menyenangi dia, ya. Artinya cocok lah, omongannya cocok, ya, bicaranya nyambung, itu mesti cocok. He likes him, ya. Jadi ini mengapa he? Karena sebagai subjek diikuti kata kerja. Mengapa the boy menjadi him? Karena hanya satu dan di belakang kata kerja, ya. Kemudian Betty menjadi si, John menjadi he, ya. Ini kalau kebetulan sudah disebutkan sebelumnya. Tapi kalau hanya dalam latihan bahasa Inggris yang terpisah-pisah banyak kalimat per kalimat, itu biasanya diberikan pilihan kata, ya. Kemudian kita sudah mempelajari kata tanya yang diawali dengan huruf W atau H. With, what, why, which, dan sebagainya. Who kita sudah belajar, yang menanyakan subjek itu, tidak menggunakan do, that, do, does, dan sebagainya. Umpamanya S. Hamintarjo wrote, yang menulis, atau saya gunakan untuk sekarang, S. Hamintarjo write Api di Bukit Menoreh. Nah, itu kan kalau bertanya siapa yang menulis Api di Bukit Menoreh, langsung who write. Kalau bentuk present, kalau bentuk lambo who wrote. Tapi kita belum ke bentuk lambo, who wrote Api di Bukit Menoreh, ya. Kalau umpamanya kita di dalam kamar mendengar siaran TV, kita akan tanya siapa yang sedang menyiarkan. Itu ya langsung who is the announcer. Penyiarnya siapa itu? Who is the announcer? Yang nyanyi siapa itu? Who is the singer? Siapa yang sedang nyanyi? Who is singing, ya. Nah, kemudian kalau menanyakan objek, ini kalau who, ini ada whom, ya, ada whom, ya. Ini menanyakan pelaku, ini menanyakan objek, ya. Umpamanya dengan siapakah Betty belajar? With. Dengan siapa? Ini whom, karena di belakang preposisi, di belakang objek. With whom does Betty study? With whom does Betty study? Dengan siapakah Betty belajar, ya.
Nah, kalau pakai who, ya yang ditanyakan itu subjeknya. Jadi umpamanya who studies with John, who studies with John. Siapa ini menyatakan objek. Tapi kalau ini mengapa menggunakan with, menggunakan whom? Karena di belakang preposisi. Ya, ini kalau who does Betty study with, ya itu ya bisa. Tapi kalau menggunakan with kemudian whom ini. Ya, saya ulangi. Kolom pertama ini diikuti kata kerja atau melakukan pekerjaan. Kolom berikutnya mengikuti kata kerja atau kata depan, ya, mengikuti kata kerja atau kata depan, ya. Mohon saya ditunggu, please wait for me, ya, please wait for me, please wait for me. Mohon saya ditunggu, mohon tunggu saya. Ini mengapa me? Karena for ini kata depan, ya. Tolong sampaikan salam saya kepada mereka. Salam untuk mereka, ya. Please remember me to them, ya. Please remember me to them. Ya, tolong sampaikan. Tolong ini kalau diterjemahkan secara per kalimat, silakan ingatkan saya kepada mereka. Tapi ini artinya silakan atau sampaikan salam saya kepada mereka. Please remember me to them. Oke, kita lanjutkan sekarang yang kolom ini, me, you, him, her, dan sebagainya. Kita lanjutkan masih lanjutannya itu. Ini kalau bahasa Inggrisnya namanya subjek, ini objek, subjective case, kalau ini objective case. Kita lanjutkan sekarang kalau untuk kepemilikan, untuk menunjukkan milik. Ya, ini saya hapus supaya tidak penuh. Ini sekaligus dua macam, me, my, kemudian menjadi mine, kemudian your menjadi yours, his menjadi his, ini her menjadi hers, ini age, ini tetap age, ini our, ini ours, ini their, ini theirs. Ya, ini sama-sama menunjukkan kepunyaan. Bedanya apa? Kalau yang pertama ini diikuti kata bendanya, ya. Indonesia is my country. Mengapa tidak Indonesia is my country? Ya karena ini harus ini, ya. Indonesia is my country. Nah, Indonesia is my country. Buku ini bukumu, ini ya, ini yang kedua. This is your book. Inilah bukumu. This is your book. Kemudian umpamanya ini nama, ya. An is his sister.
An adalah saudara perempuannya. Jadi ini laki-laki yang punya, ya mungkin apa Tony, apa George ya. An is his sister. Kemudian ini ada her. His kalau yang punya laki-laki. Kemudian kalau yang punya perempuan ya her, ya umpamanya ini tasnya, her bag, ini tasnya. Nah, ini untuk yang selain manusia, untuk binatang ya. The cat is running. Kucing itu sedang lari. Its head, kepalanya ya. Its head is dirty. Kepalanya kotor. Kepalanya ininya benda kotor. Nah ini ada its, her back, its head. Bedanya apa? Kalau ini its, is ini singkatan dari is ya. Jadi kalau ini singkatan dari it. Ini lengkapnya it is. Caranya membaca sama tapi ya. Tapi kalau dalam bahasa tertulis kelihatan bedanya. It is her bag. Ini tasnya. Ini tasnya. Its head is dirty. Kepalanya kotor. Kepalanya kotor. Ya, jadi ini kebetulan tidak disengaja kok sama-sama bunyinya, tapi kalau dalam dialog atau dalam tertulis terlihat. It's her bag, its head. Ya. Ini it is. Kalau ini kan it is. Kalau ini bukan singkatan dari it is. Jadi banyak di bahasa Inggris itu yang tulisannya sama, cara bacanya sama, tapi artinya berbeda. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tadi latihan-latihan yang pertama, yang kolom pertama itu diikuti bendanya. Contohnya Banjarnegara is my birthplace. Banjarnegara itu tempat kelahiran saya. Banjarnegara is my birthplace. Kemudian nenek moyang kita tidak sama dengan nenek moyang mereka ya. Our ancestors is atau are not the same with their ancestors. Jadi ini yang di depan ya. Kita ulangi lagi. Yang kolom pertama ini diikuti bendanya. Kalau yang ini kita lihatkan yang ini mengikuti bendanya. Rupanya umpamanya ya, Anne is his sister. This is your book ya. This is your book. Ini bisa kita gunakan ini. Book. Seperti bahasa Indonesia kan tidak selalu ini bukumu. Terus kita bisa langsung menunjukkan barangan ini milikmu atau buku ini milikmu. Jadi tidak selalu buku diikutimu ya. Kita hapus. Jadi kalau ini penulisannya dan penghapusannya terlalu cepat, itu cobalah nanti waktu mendengarkan itu yang akan dicatat, di post atau di screenshot ya. Umpamanya
This is my book. Ini bukuku. Ini bisa kita ganti dengan this book is mine. Buku ini milikku. Atau cukup bukunya tidak usah disebutkan. This is mine. Ya, this is mine. This is mine. Ya, this is my book. This book is mine. This is mine. Ya, this is your book. This book is yours. This is yours. Pamannya kita di pustakawan tuh, pustakawan menemukan buku di perpustakaan, dia suatu saat akan ketemu seorang yang masuk situ, akan bertanya, "So, is this your book? Iki apa bukumu? Is this your book? Is this book yours? Apakah buku ini milikmu?" Gitu ya. Jadi yang ini bisa di belakang bendanya, bisa bendanya tidak disebutkan ya. Umpamanya saya menemukan ini ya. Saya bisa tanya, ini apa milikmu? Is this yours? Is this yours? Ya, kalau mau lengkap ya bisa aja. Is this cellular phone yours? Is this your cellular phone? Is this cellular phone yours? Atau cukup is this yours? Is this yours? Gitu ya. Jadi kalau menanyakan, kalau ditunjukkan barangnya ya, bisa kita tidak menyebutkan barangnya tapi diganti dengan yang ini ya. Indonesia is our country. This country is ours. Ya, ini punya kita ya. Indonesia adalah negara kita. Indonesia is our country. This country is ours. This country is ours. Ya, kemudian this book is his book. This is his. Nah, ini kebetulan sama bunyinya ya. Jadi kebetulan bentuknya sama. This is his book. This book is his. Kebetulan bentuknya sama. Kalau kita bertanya tapi sambil menunjukkan barangnya, kita bisa langsung menggunakan yang ini ya. Umpamanya ini. Langsung ditunjukkan ini. Is this yours? Is this yours? Ini apa milikmu? Is this yours? Tadi ditunjukkan bendanya. Tapi kalau mau lengkap ya, is this board marker yours? Is this your whiteboard marker? Is this whiteboard marker yours? Atau is this yours? Gitu ya. Kalau megang tas, is this your bag? Is this bag yours? Atau is this yours? Ya, is this yours? Oke. Nah, itu biasanya ya, kita kalau ada apa-apa, cucilah tanganmu. Wash your hands. Close your eyes. Ya. Cuci tanganmu, tutup mata ya. Wash your hands. Close your eyes. Kita lanjutkan ya. Lagi kembali ke buku yang menunjukkan buku. This book is mine. Punyamu di mana? Where is yours? Ya, itu bisa where is your book atau where is yours ya. Where is yours? Ya. Kemudian kalau menanyakan kepunyaan siapa, ya, kepunyaan siapa,
Ya ini kalau who menanyakan siapa, whom menanyakan objek. Kalau menanyakan kepunyaan siapa, kita menggunakan whose. Ya, whose. Siapa punya. Siapa punya. Ya, umpamanya ini bukunya siapa ya? Whose book is it? Ini bukunya siapa? Whose book is it ya? Whose pen is it? Is this pen yours? Is this yours? Bisa ya. Tapi kalau whose, siapa punya? Whose. Whose book? Whose book is it? Buku siapakah ini? Whose book is it? Ini bisa dijawab umpamanya, oh itu punyaku. That's mine. Atau that is my book. Ya sama di sini ya. That is mine. That's mine. That is my book. Atau that book is mine. That book is mine. Ya. Ya, jadi kita itu tadi karena dalam pembicaraan selanjutnya itu kita akan selalu ketemu dengan ini. Subjek, objek, kemudian ini namanya posesif ya, posesif adjektif. Jadi menunjukkan kepunyaan. Kalau subjektif sebagai subjek, kalau adjektif sebagai objektif sebagai objek ya. Jadi saya ulangi, whose is the possessive form of who ya. Jadi whose digunakan kalau kita menanyakan milik siapa ya. Jadi biasanya digunakan di depan bendanya. Jadi whose book is it ya. Whose book is that? Paman omnya siapakah? Allen. Whose uncle is Mr. Allen? Whose uncle is Mr. Allen? Paman siapakah Allen ya? Whose wife is Mr. Allen? Mr. Allen itu istrinya siapa? Whose wife is Mr. Allen? Jadi it can be used without a noun when item possessed are inside ya. Jadi kalau bendanya itu sudah nampak atau jelas ya mungkin tidak usah disebutkan yang punya ya. Umpamanya whose book is this? Whose book is this ya. Jadi kita jadi ini tadi apa tadi? Subjektif case, objektif case. Oh maaf, objektif yang me, you, him ya. Kalau ini namanya possessive case atau possessive adjective. Jadi tadi antara that it's atau dengan it is itu kalau tertulis kelihatan jelas artinya it is atau artinya kepunyaan ya. Oke, kita latihannya pertemuan berikutnya saja karena kalau sekarang terlalu panjang mungkin kesulitan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Sampai ketemu lagi.